as it seems you're shattering, shattering a part of me. And I can tell. Timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, bagaimana dengan peluang Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026? Piala Dunia 2026 bakal memakai format yang berbeda dibanding edisi sebelumnya. FIFA telah memutuskan bahwa Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim dari 6 konfederasi yang berbeda. Format baru itu membuat jatah bagi wakil Asia di Piala Dunia 2026 bertambah. Jika biasanya 4 negara Asia lolos langsung ke Piala Dunia dan 1 lewat playoff, pada edisi 2026 ada 8 negara lolos dan 1 playoff. Bertambahnya wakil Asia tentu berdampak pada peluang Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Apalagi jika Indonesia mampu lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi. Regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran 1, diikuti 20 tim peringkat terbawah. Laga digelar dengan sistem 2 leg. Pada putaran pertama Indonesia berhasil menaklukkan Brunei Darussalam di leg pertama dengan skor 6-0, dan di leg kedua 6-0. Atas kemenangan itu Timnas Indonesia berhak melaju ke putaran kedua di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Putaran 2, 36 tim akan dibagi dalam 9 grup dengan sistem kompetisi penuh. Dengan Indonesia berada di grup F, Timnas Indonesia harus lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi jika ingin membuka peluang bermain di Piala Dunia 2026. Nah, peluang Jordi Amat dan kolega untuk lolos cukup besar, dengan 2 laga yang tersisa di putaran kedua. Timnas Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin, terpaut 5 poin dari Irak yang berada di puncak klasemen. Indonesia unggul 4 poin dari Vietnam yang berada di posisi ketiga klasemen grup F. Dengan situasi di atas, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan itu bisa didapat pada salah satu laga lawan Irak dan Filipina. Putaran 3, 18 tim juara dan runner-up grup ronde 2 akan dibagi menjadi 3 grup dengan sistem kompetisi penuh. 2 tim teratas di klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Putaran 4, peringkat ketiga dan 4 pada ronde 3 akan dibagi menjadi 2 grup masing-masing 3 tim. Laga dimainkan di tempat netral, hanya sekali berhadapan. Juara grup lolos ke Piala Dunia 2026. Putaran 5, runner-up grup ronde keempat akan saling berhadapan pada laga 2 leg. Tim yang menang lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang kalah akan bermain di Playoff Interconfederation. Dengan regulasi ini, Timnas Indonesia sangat bisa berpeluang untuk bisa mewujudkan mimpi berpentas Piala Dunia 2026. Melihat dari segi pemain yang ada, ditambah kekuatan baru dari naturalisasi, seperti Tom Haye, Ratnar Oratmangun, JIZS, ditambah penjaga gawang Martin Paes yang punya pengalaman, tidak menutup kemungkinan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu inilah gambaran skuad Garuda yang bisa mengguncang Asia dengan komposisi pemain berkualitas. Kita akan membuat line up terbaik Timnas Indonesia menurut FB Highlights. Dengan memakai formasi 3-4-2. Di posisi penjaga gawang kita akan memasang Martin Paes. Untuk center back diisi oleh Justin Hubner, JIZS, dan Jordi Amat, didukung oleh wingback Nathan Choaon dan Sandy Walsh. Kalau Nathan, pemain ini sangat luar biasa dan bisa bermain di mana saja, di posisi gelandang diisi oleh Tom Haye dan Ivar Jenner. Sedangkan di 3 penyerang, ada Rafael Struijk di tengah, Ratnar Oratmangun di sayap kanan, dan Marcelino di sayap kiri. Dengan komposisi pemain seperti sekarang, Coach Shin tidak akan susah memilih pemain yang akan dia pakai, sebab dia masih punya Elkan Bagot, Sein Patinama, Asnawi, Pratama Arhan, dan yang terbaru Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Untuk Kelvin dan Jens Raven kita belum bisa menempatkan di line up kesebelasan, mungkin kita bisa melihat penampilannya di pergantian pemain, saat akan berhadapan dengan Irak atau Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, bagaimana tanggapan kalian untuk skuad Garuda sekarang? Apakah bisa berpentas di Piala Dunia 2026? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Ingat, kritik boleh tapi jangan rasis.